Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizwan Ahmad Riyadi, NPM 211000131 dari kelompok Damari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Dika Putra Purnama. NPM saya 211000132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Sanjani, NPM 211000133. Mah ingin menanyakan bagaimana cara merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya, insya Allah Mama akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Rizwan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara merealisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita sehari-hari itu adalah sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Apalagi bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, apalagi ya, di mana bangsa Indonesia yang beragama Islam pada hakikatnya adalah sudah melaksanakan apa yang menjadi akidah agama Islam, yaitu dengan menunaikan kewajiban, di antaranya melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Ini pada hakikatnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk sila yang pertama. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2, di sana tertulis pada hakikatnya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, hal ini disesuaikan bahwa pada hakikatnya di Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi tidak mengenyampingkan minoritas yang memiliki agama-agama lain. Di sini sudah tercipta toleransi beragama. Itu seperti itu jawabannya. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana kaitannya dengan toleransi? Nah, seperti yang sudah Mama sampaikan barusan, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya di sana sudah termuat bahwa bangsa Indonesia sudah melaksanakan pasal 29 ayat 2. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mama, bahwa pada hakikatnya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Di sini artinya di dalam nilai toleransi tidak ada pertentangan antara agama yang satu dengan agama yang lain di dalam melaksanakan peribadatan, karena hal ini adalah dijamin oleh pemerintah, yaitu yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2. Mungkin seperti itu jawabannya ya, Nak ya? Ya, terima kasih ya, Ma. Ya, sama-sama. Di sini saya bersama ibu saya. Saya akan mewawancarai ibu saya sendiri. Bu, apa sih yang ibu tahu tentang Pancasila? Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Nah, dasar negara itu menjadi tonggak berdirinya sebuah negara. Jika negara tersebut tidak mempunyai dasar, maka akan runtuh, karena harus ada dasar-dasarnya, harus ada pondasinya supaya negara itu kuat. Menurut ibu, toleransi itu apa sih? Nah, untuk toleransi itu sebetulnya kita bisa ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan menghormati hak dan kewajiban umat agama lain, menghargai hari besar umat agama lain, membantu sesama tanpa melihat latar belakangnya, misalkan mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, itu kita harus membantunya. Dan tidak memaksakan ajaran kepercayaan kita kepada orang yang berbeda agama. Itu contoh-contohnya. Dan tidak mengolok-olok ajaran agama lain, tidak membuli lah ya kalau kata zaman anak-anak zaman sekarang itu. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari juga kayak AA misalkan untuk berteman itu tidak boleh membeda-bedakan, karena teman itu kita semua sama selama teman itu membawa hal-hal yang positif begitu, dan juga bisa menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena kalau untuk toleransi sendiri sebetulnya memang itu dalam bentuk dalam kehidupan sehari-hari begitu. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya tentang apa itu Pancasila itu. Kan Indonesia itu dasar negaranya Pancasila ya. Nah, menurut apa sih Pancasila itu? Pancasila itu kan ideologi negara kita ya, yang telah pendahulu kita telah rancang, yang kita harus pegang teguh itu sebagai prinsip kita sebagai warga negara Indonesia, dan tentunya agar hidup bermasyarakat agar lebih rukun, damai, sejahtera, dan adil. Kurang lebih seperti itu ya. Akan di Pancasila itu juga kan di sila pertamanya ada yang ketuhanan yang Maha Esa, dimana setiap warga negara Indonesia wajib untuk memiliki kepercayaannya, dan di Indonesia juga ada 6 agama yang disetujui. Otomatis jika ada perbedaan agama maka toleransi pun harus ada. Nah, Betul. menurut toleransi itu udah diterapin belum sih sama warga negara Indonesia itu? Sudah sih, saya kira ya secara umum sudah diterapkan sih. Kan artinya toleransi itu kan kita memahami dan menerima perbedaannya. Gitu, misalkan contoh, walaupun prinsip kita sebagai, misalkan saya Muslim, saya mempercayai bahwa agama Islam itu benar, gitu, dan yang lain tidak benar, gitu. Itu kan prinsip ya. Tetapi yang dimaksud toleransi itu kan kita, walaupun kita memiliki prinsip bahwa ini benar, tetapi kita tetap bisa menghargai perbedaan itu tanpa harus saling mencaci, menzolimi, dan apalagi sampai berperang bermusuhan. Itu kan tidak benar ya. Apalagi kan kalau misalkan sebagai Muslim kita pun harus menjaga perbedaan, tidak boleh ada paksaan gitu. Jadi walaupun misalkan dalam perkara agama tidak sama, tapi kan kita sama bersaudara sebagai sama manusia, sama warga negara Indonesia. Jadi seperti itu sih kalau toleransi ya. Iya, dan saya juga setuju sih kalau menurut pendapat kakak saya, karena itu juga untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekian wawancara dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya nilai-nilai Pancasila itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu contoh yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan bila dihubungkan dengan pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa kehidupan beragama nampak saling menghargai walaupun adanya perbedaan agama, sehingga hal itu menjadi bukti bahwa adanya toleransi yang sangat besar di negara kita. Terima kasih. Hasil resume saya dalam wawancara Pancasila bersama ibu saya yaitu Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan dasar negara bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya digali dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara harfiah Pancasila ada 5 dasar. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk toleransi adalah konsep menggambarkan sikap saling membantu antara sesama
mau baik itu dalam budaya, agama, maupun politik, bahasa, atau apapun itu. Dan toleransi adalah sikap manusia yang saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keagamaan perlu menerapkan sikap toleransi. Dan mungkin cukup sekian hasil resume saya dalam wawancara Pancasila bersama ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi menurut saya ringkasan dari Pancasila adalah sebuah ideologi di mana setiap warga negara Indonesia harus menjadikan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman, sebagai penunjuk dan juga sebagai pemegang teguh untuk menjalani kehidupannya agar tetap rukun, damai, dengan berasaskan yang ada yang ketuhanan yang Maha Esa dan yang lain-lainnya. Dan juga menurut saya arti toleransi di Indonesia juga sudah diterapkan. Apalagi kan bahwasannya Indonesia itu adalah negara mayoritasnya adalah agama Muslim, sedangkan di negara Indonesia sudah diizinkan seperti dibangunnya gereja, lalu ada tempat-tempat ibadah yang lainnya seperti untuk agama Buddha, Konghucu, lalu Hindu, lalu juga Protestan. Oleh karena itu kesimpulan dari saya adalah nilai ideologi Pancasila harus tetap dipegang teguh dan toleransi juga harus tetap dilaksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.